Setuju nggak kalau kopi bukan cuma penghilang ngantuk, tapi juga ladang cuan buat yang bikin usaha? Kalau mau sukses di dunia kopi, syaratnya satu. Harus siap berkompetisi dengan hampir 3.000 brand kopi di Indonesia. Siap nggak? Loh, kok usaha berkompetisi? Bukannya bikin rugi? Itu perspektif lama. Yuk, buka perspektif baru tentang kompetisi di video Chips Earning Hub kali ini. Sebelum bahas lebih jauh tentang kopi, kita perlu tahu apa dan kenapa kompetisi bisa jadi booster dalam kewirausahaan. Pentingnya kompetisi bukan cuma dalam olahraga, tapi juga penting untuk bisnis. Argumen ini didukung oleh Friedrich Hayek, Israel Kirzner, dan Joseph Schumpeter, para pemikir ekonomi abad ke-21. Kalau kata Hayek, kompetisi adalah proses penemuan yang harus terus didiskusikan, agar inovasi tidak hanya dibangun dari data yang kaku, tapi juga berdasarkan pengalaman pasar yang sesungguhnya. Sedangkan Kirzner menggarisbawahi, kompetisi berangkat dari peran kepekaan wirausaha untuk mengambil peluang keuntungan yang mungkin tidak disadari orang lain. Sementara Schumpeter melihat kompetisi sebagai proses inovasi yang bisa mendisrupsi atau mengubah cara lama dengan cara baru yang lebih efektif. Singkatnya, kompetisi bisa kasih kafein kick buat wirausaha untuk selalu berinovasi. Inovasi-inovasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal pentingnya kompetisi dan inovasi, sekarang kita buktiin teorinya lewat industri kopi di Indonesia. Sebenarnya, kopi bukan tanaman asli dari Indonesia. Belanda membawa bibit kopi dari India ke Indonesia pada tahun 1696. Sekarang, Indonesia dinobatkan sebagai produsen kopi terbesar ketiga di dunia. Bukan cuma dari sisi produksi, sisi konsumsi juga banyak perkembangannya. Berdasarkan sebuah penelitian, ada 4 fase penting atau 4 major wave yang berpengaruh pada evolusi industri kopi di Indonesia. Yuk kita bedah! Di wave pertama, yang terjadi pada tahun 80-90-an, kebiasaan ngopi di Indonesia masih didominasi kopi instan yang dijual oleh brand-brand besar dan kopi giling lokal. Gerai dan Kindonat sekalipun jualannya kopi instan. Pada masa ini, konsumen nggak mikirin rasa ataupun kualitas kopinya. Jadi, nggak banyak peluang yang bisa dimanfaatkan pengusaha. Masuk ke dalam wave kedua, tahun 2000-an, gerai kopi internasional seperti Starbucks, Coffee Bean & Tea Leaf, dan Kopi Tiam mulai masuk ke Indonesia. Secangkir kopi ini lebih mahal berkali-kali lipat dari kopi instan. Soalnya, mereka menawarkan experience yang berbeda dari racikan, rasa yang variatif hingga status. Kalau menurut teori Schumpeter, tren ini mendisrupsi fungsi kopi yang awalnya kebutuhan kafein aja jadi bentuk validasi sosial. Memasuki wave ketiga di tahun 2010-2015, kopi bukan lagi soal prestis atau kebiasaan, tapi soal kualitas. Para penikmat kopi berani bayar mahal buat pengalaman icip kopi artisan. Permintaan pasar ini membuka peluang berkembangnya kedai kopi specialty dan roastery, terutama dari pasar dalam negeri. Barista makin profesional dan jago racik kopi secara manual. Mereka juga ekspor notes kopi yang cocok di lidah konsumen. Bahkan unjuk gigi di kompetisi kelas dunia. Wave keempat terjadi pada tahun 2016 sampai 2019. Fase ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan digital, seperti inovasi pada mesin kopi. Mesin kopi yang semakin canggih bikin proses brewing jadi lebih konsisten dan membuka peluang bisnis kopi ready to drink lokal. Di sisi lain, munculnya layanan online ride-hailing seperti Gojek dan Grab telah mempercepat proses pemesanan dan logistik untuk bisnis kopi. Bahkan, dari tahun 2016 sampai 2019, jumlah gerai kopi di Indonesia telah meningkat 3 kali lipat. Ini mendukung teori Kirzner, Schumpeter, dan Hayek tentang kompetisi bisa mendorong penemuan, pembelajaran, dan proses inovasi. Terus, bagaimana dengan perkembangan industri kopi sekarang? Berdasarkan sebuah forum kopi global, saat ini industri kopi di dunia sedang memasuki wave kelima. Industri kopi mulai fokus ke pengalaman konsumen dan keberlangsungan bisnisnya di masa depan.
Mereka juga berlomba-lomba mengadakan kampanye peduli lingkungan, bahkan isu inklusivitas bagi kelompok difabel. Perkembangan industri kopi jadi bukti kalau mau mengembangkan industri dan perekonomian, jawabannya kompetisi, bukan monopoli. Setelah nonton video ini, apakah kamu siap berkompetisi di dunia usaha? Share pendapatmu di kolom komentar.